Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalawatullahi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita kirimkan dan curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita kembali bertemu walaupun hanya melalui virtual, media daring, namun saya berharap dan kita semua berharap hal tersebut tidak menjadi masalah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua berkah, rahmat dan hidayah sehingga kita kembali bisa bersua melalui dunia nyata. Terlebih Anda sekalian adalah siswa-siswa baru, peserta-peserta didik baru di Madrasah Tsanawiyah Asadiyah Putra II Sengkang. Tentu sangat jarang yang pernah bertemu langsung, bertatap muka dengan guru-guru kita di pesantren atau di Madrasah Tsanawiyah Asadiyah Putra II Sengkang. Jadi pada kesempatan ini kita akan belajar dan mempelajari satu materi kepramukaan yang sangat urgen, sangat penting, yaitu kode kehormatan. Jadi apa itu kode kehormatan? Jadi kode kehormatan adalah suatu norma, ukuran kesadaran mengenai akhlak atau budi pekerti yang tersimpan dalam hati orang sebagai akibat karena orang tersebut tahu akan harga dirinya. Jadi kalau ada orang yang sudah tersimpan di dalam hatinya norma atau hal-hal yang berkaitan dengan budi pekerti dengan baik, maka orang tersebut akan tahu betapa berharganya dirinya. Yang kedua, bisa juga diartikan kode kehormatan pramuka ialah suatu norma dalam kehidupan pramuka yang merupakan ukuran atau standar tingkah laku pramuka di masyarakat. Jadi bagaimana seharusnya anggota pramuka itu bertingkah laku, berperilaku di tengah-tengah masyarakat. Jadi tidak boleh sembarangan. Tidak boleh kita keluar dari standar yang sudah digariskan dalam kode kehormatan pramuka ini. Selanjutnya, jadi kode kehormatan bagi anggota gerakan pramuka disesuaikan dengan golongan usia dan perkembangan rohani dan jasmani. Jadi kalau pramuka siaga yang biasanya di SD biasanya ini rata-rata masih siaga, biasanya kalau penggalang itu sudah kelas 6. Jadi untuk
pramuka siaga itu Dwi Satya dan Dwi Dharma. Jadi 2 kode kehormatannya, Dwi Satya dan Dwi Dharma. Kemudian untuk pramuka penggalang, penegak atau pandega, kemudian anggota dewasa itu sama semua ya. Jadi kode kehormatannya adalah Trisatya dan Dasadharma, dan ini merupakan kode kehormatan yang wajib dimiliki dan wajib dipraktikkan oleh anggota pramuka penggalang, siaga, penegak, pandega, dan anggota dewasa. Selanjutnya, ya, apa yang dimaksud dengan Trisatya? Tadi anggota pramuka penggalang itu 2 ya, Trisatya dengan Dasadharma. Jadi apa pengertian Trisatya? Tri artinya 3, Satya artinya kesetiaan. Jadi Trisatya berarti 3 kesetiaan yang harus dipenuhi, dipatuhi oleh setiap anggota pramuka. Jadi ada 3. Nah, selanjutnya Trisatya sebagai janji adalah kata-kata janji atau sumpah yang diucapkan pada waktu pelantikan. Untuk setiap penegak harus hafal dan mengerti akan Trisatyanya, dan yang lebih penting dilaksanakan dan diamalkan agar supaya ia tidak menodai kehormatan dirinya. Jadi walaupun kata-katanya di sini penegak, itu juga sudah termasuk di sini adalah penggalang. Karena tadi yang untuk penggalang, untuk pandega, dan untuk orang dewasa, pramuka dewasa itu sama ya. Sama-sama kode kehormatannya. Selanjutnya, Dasadharma atau Dharma Pramuka adalah alat proses pendidikan diri yang progresif untuk mengembangkan budi pekerti luhur. Yang kedua, upaya memberi pengalaman praktis yang mendorong peserta didik menemukan, menghayati, mematuhi sistem nilai yang dimiliki masyarakat di mana ia hidup. Yang ketiga, landasan gerakan atau landasan gerak-gerakan pramuka untuk mencapai tujuan pendidikan melalui kepramukaan yang kegiatannya mendorong pramuka manunggal dengan masyarakat, bersikap demokratis, saling menghormati, memiliki rasa kebersamaan dan gotong royong. Yang keempat, kode etik organisasi dan satuan pramuka dengan landasan ketentuan moral disusun dan ditetapkan bersama aturan yang mengatur hak dan kewajiban anggota, pembagian tanggung jawab, dan penentuan putusan. Nah, jadi sudah dipahami ada Trisatya dan ada Dasa atau Dharma Pramuka. Selanjutnya, kode kehormatan anggota pramuka di sini termasuk penggalang, penegak, pandega, dan anggota dewasa. Jadi sama semua ya. Jadi isi dari Trisatya itu, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat, menepati Dasadharma. Jadi ini wajib dihafal. Apalagi untuk pelantikan, nantinya untuk pelantikan ini
yang harus diucapkan. Jadi demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, negara kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila. Jadi dilihat di sini. Jadi harus dilaksanakan kewajiban kita kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita harus setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, itu janji juga. Dan harus mengamalkan Pancasila. Kemudian menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Kita tidak boleh mementingkan diri sendiri saja, tapi juga ikut bersama bahu-membahu untuk membangun masyarakat. Kemudian yang terakhir, menepati dasa dharma. Dasa dharma itu terdiri dari 10 hal. Kita akan lihat. Nah ini. Jadi kode kehormatan pramuka penggalang dalam bentuk dasa dharma. Jadi ada 2 tadi, kode kehormatan untuk penggalang, untuk pandega, anggota dewasa, yaitu kode kehormatan Trisatya dan dasa dharma. Dasa dharma itu isinya ini juga wajib dihafal. Jadi kalau pramuka itu wajib menghafal ini dan wajib mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi isinya pramuka itu, atau kita mulai dulu. Dasa dharma. Dasa dharma pramuka itu, pramuka itu 1, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi harus bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Apa itu takwa? Biasa kita belajar di PPKN, takwa itu mengerjakan semua perintah Allah atau mengerjakan semua perintah Tuhan dan menjauhi semua larangannya. Kalau dalam Islam, takwa itu mengerjakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangannya Allah. Biasa juga diartikan takut. Kemudian yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Jadi pramuka itu harus cinta alam, harus menjaga tatanan kehidupan itu berjalan dengan baik dan seimbang. Selalu berusaha untuk kasih sayang kepada sesama manusia. Tidak arogan, tidak sombong, dan justru menanamkan nilai-nilai kasih sayang di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga, patriot yang sopan dan kesatria. Jadi patriot menggelorakan nilai-nilai kepahlawanan, menggelorakan nilai-nilai semangat dengan jiwa-jiwa yang dibarengi kesopanan dan sikap kesatria. Ini harus yang dimiliki oleh seorang pramuka. Kemudian yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Jadi kalau anggota pramuka itu tidak boleh malas. Ketika disuruh, ketika diberikan perintah, malas. Harus patuh. Dan cirinya itu suka bermusyawarah, tidak mementingkan diri sendiri, tidak suka mengambil keputusan secara sembarangan. Masalah-masalah yang esensial itu dia musyawarahkan. Masalah-masalah yang penting dia musyawarahkan dulu. Kemudian yang kelima, rela menolong dan tabah. Jadi tanpa pamrih, ketika dia memberikan pertolongan semuanya dibarengi karena keikhlasan.
Kemudian yang keenam, pramuka itu rajin, terampil dan gembira. Rajin, tidak bermalas-malasan. Kemudian penuh dengan keterampilan. Jadi ciri pramuka itu terampil. Dan memang di kepramukaan banyak diajarkan keterampilan. Jadi ada misalnya tali temali, itu keterampilan bagaimana mengikat, keterampilan membuat tandu, bagaimana memecahkan sandi, itu keterampilan semua, dan itu berguna untuk modal kita ke depan. Anak-anakku sekalian atau adik-adik sekalian peserta pramuka, jadi adik-adikku sekalian yang menyimak materi ini harus rajin. Jadi tidak boleh bermalas-malasan, meninggalkan banyak materi. Itu bukan perilaku yang baik bagi seorang anggota pramuka. Kemudian yang ketujuh, hemat, cermat dan bersahaja. Jadi hemat, tidak boros. Jadi pramuka itu tidak boros, selalu berhemat, kemudian selalu cermat dan bersahaja. Kemudian yang kedelapan, disiplin, berani dan setia. Jadi, disiplin ini salah satunya misalnya tepat waktu. Disiplin ini termasuk salah satunya misalnya tidak pernah melalaikan tugas-tugas yang diberikan. Disiplin ini selalu melakukan sesuatu berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan dan tidak melenceng dari hal tersebut. Kemudian berani dan setia. Berani selama sesuatu itu benar, dia harus berani. Dan dia selalu setia. Apalagi ketika berjanji, dia senantiasa berusaha memenuhi itu dengan penuh keberanian dan kesetiaan. Kemudian yang kesembilan, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Pramuka itu bertanggung jawab. Apa yang sudah diberikan, apa yang sudah ditugaskan, dia bertanggung jawab menyelesaikan. Dan kalau dia berbicara itu dapat dipercaya. Jadi pramuka itu jauh dari sifat munafik. Salah satu ciri munafik itu kalau bicara dia dusta. Pramuka itu tidak boleh pembohong, tidak boleh berdusta. Harus senantiasa bersikap siddiq, bersikap penuh kepercayaan, dan orang tidak ragu memberikannya misalnya tanggung jawab. Kenapa? Karena memang dia dapat dipercaya. Kemudian yang ke-10, yang terakhir dari dasar dharma pramuka itu adalah suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Suci berarti bersih. Jadi pikirannya bersih dari hal-hal yang kotor, perkataannya bersih dari hal-hal yang dusta, kotor, dan perbuatannya juga jauh dari perbuatan-perbuatan yang keji, mungkar, kotor, dan sejenisnya. Jadi semua perilakunya itu dilakukan dengan bersih, suci. Ya, adik-adik sekalian, selanjutnya kode kehormatan Trisatya dan Dasa Dharma ini karena penting, maka ini sebaiknya kita senantiasa ulang-ulangi materi atau hal-hal yang berkaitan dengan keduanya. Nah, jadi khusus untuk Dasa Dharma itu biasa disingkat ya Taci Paparera Hedi bersuci. Yaitu takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. C-nya itu cinta alam dan kasih sayang kepada sesama manusia, dan seterusnya. Jadi
untuk memudahkan menghafal dasa dharma, bisa kita ambil dari masing-masing atau beberapa huruf di awal dari setiap poin dasa dharma tersebut. Jadi kalau diringkas jadi taci paparira hedi bersuci. Selanjutnya, apa tugas kita? Jadi Ananda, adik-adik sekalian diberikan tugas menulis kembali Trisatya dan Dasa Dharma. Jadi tulis kembali materi tadi dalam buku Ananda sekalian, adik-adik sekalian. Kemudian pahami makna yang terkandung di dalamnya. Jadi di buku pramukanya, tolong Ananda tulis kembali Trisatya yang ada tadi, kemudian Dasa Dharma. Bahkan kalau perlu pengertiannya juga. Kemudian tugas yang kedua dihafalkan. Jadi dihafalkan Trisatya dan Dasa Dharma tersebut. Ya, saya kira inilah materi yang bisa saya sampaikan kepada adik-adik sekalian. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salam pramuka. Wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.